Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Aulia Nurrahmania akan menjelaskan tentang jaringan epitel. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang membungkus permukaan tubuh baik yang di luar, misalnya epitel, maupun bagian dalam, misalnya endotelium. Dengan sifatnya yang membungkus, maka dipastikan bahwa letaknya berada di bagian luar dan berhubungan dengan udara. Fungsi utama jaringan epitel adalah menutupi, melapisi dan melindungi permukaan, misalnya pada kulit, absorpsi, misalnya pada usus, sekresi, misalnya sel epitel kelenjar, dan kontraktilitas, misalnya pada sel mioepitel. Selanjutnya kita akan bahas mengenai karakteristik dan gambaran khas. Karakteristik pada jaringan epitel dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari sel dengan batas yang jelas. Yang kedua, terletak pada bagian paling luar sehingga berfungsi sebagai proteksi. Yang ketiga, susunannya rapat satu sama lain. Oleh karena itu, jaringan epitel dapat dikatakan sebagai jaringan yang seluler. Yang keempat, bentuknya bervariasi, tergantung dari letak maupun peranannya. Posisi menentukan peran dari epitel tersebut. Yang kelima, mengandung sedikit matriks ekstrasel. Yang keenam, terdiri dari kumpulan sel-sel polihedral. Polihedral artinya sel-sel tersebut berdimensi banyak. Yang ketujuh, berfungsi untuk melapisi permukaan atau rongga tubuh dan sekresi kelenjar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis jaringan epitel. Yang pertama, jenis jaringan epitel yang pertama yaitu epitel pelapis atau penutup. Epitel pelapis adalah jaringan dengan sel-sel yang tersusun dalam lapisan yang berfungsi untuk menutupi permukaan luar atau melapisi rongga tubuh. Menurut Mescher, epitel ini digolongkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan ciri morfologi sel pada lapisan permukaan. Baik, yang pertama di sini ada sel epitel dengan jumlah lapisan sel satu lapis. Yang pertama ada bentuk sel gepeng. Contoh distribusinya yaitu melapisi pembuluh darah. Pada endotel, lapisan serosa rongga tubuh seperti perikardium, pleura, dan peritoneum. Fungsi utamanya yaitu membantu pergerakan organ viscera, transport aktif melalui pinositosis, dan sekresi molekul biologis aktif. Selanjutnya, sel epitel selapis berbentuk kuboid. Contoh distribusinya yaitu melapisi ovarium dan kelenjar tiroid. Fungsi utamanya melapisi dan sekresi. Untuk contoh dari jaringan epitelnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada sel epitel silindris selapis. Contoh distribusinya yaitu melapisi usus, kantung empedu. Fungsi utamanya yaitu proteksi, lubrikasi, absorpsi, dan sekresi. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang ini adalah jaringan epitel pada kandung empedu. Selanjutnya ada jaringan epitel bertingkat, di mana lapisan sel dengan inti di berbagai tingkat. Tetapi tidak semua sel mencapai permukaan, tetapi semuanya menempel pada lamina basal. Distribusinya yaitu melapisi trakea, bronkus, rongga hidung. Fungsi utamanya yaitu proteksi, sekresi, transport yang diperantarai silia untuk partikel yang terperangkap dalam mukus agar dapat keluar dari saluran napas. Selanjutnya ada epitel berlapis, dua lapisan atau lebih. Yang pertama, gepeng berkeratin atau kering. Contoh distribusinya pada epidermis. Fungsi utamanya sebagai proteksi, di mana proteksi tersebut adalah mencegah kehilangan air. Contoh jaringan epitel gepeng berkeratin dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, epitel berlapis gepeng tidak berkeratin atau basah. Contoh distribusinya yaitu pada mulut, esofagus, laring, vagina, dan kanal anus. Fungsinya sebagai proteksi, sekresi yaitu mencegah kehilangan air. Contoh selnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, berlapis dua lapisan atau lebih. Ada yang pertama bentuknya kuboid. Contoh distribusinya yaitu pada kelenjar keringat, folikel ovarium yang sedang berkembang. Fungsinya sebagai proteksi dan sekresi. Selanjutnya ada
epitel berlapis transisional. Contoh distribusinya yaitu kandung kemih, ureter, dan kaliks ginjal. Fungsi utamanya sebagai proteksi dan distensibilitas. Lalu ada jaringan epitel berlapis silindris. Contoh distribusinya yaitu pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Fungsinya sebagai proteksi. Berikut ini gambar-gambar dari contoh jaringan epitel yang telah disebut. Selanjutnya ada jenis jaringan epitel, epitel kelenjar. Jaringan epitel juga memiliki fungsi khusus sehingga terdapat jenis sel epitel kelenjar. Ada dua jenis sel epitel kelenjar, yaitu yang pertama kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang selalu terhubung dengan epitel permukaan melalui saluran tabung yang dilapisi oleh sel-sel epitel yang digunakan untuk mengeluarkan sekret kelenjar ke permukaan. Berikut contoh kelenjar eksokrin yaitu pada kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Selanjutnya, jaringan kelenjar endokrin. Kelenjar yang tidak terhubung dengan artinya jaringan yang tidak terhubung dengan permukaan. Sebagai gantinya, kelenjar ini tidak memiliki saluran keluar, jadi sekretnya masuk ke dalam darah dan dibawa ke tempat kerjanya oleh aliran darah, bukan melalui sistem saluran. Contoh kelenjar endokrin yaitu pada kelenjar tiroid dan kelenjar pankreas. Berikut contoh. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.